Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 11, masih membahas tentang transformasi yang kita sebut dengan dilatasi kali ini, yaitu perkalian. Kita simpulkan dengan huruf D. Kita ambil huruf depannya dilatasi. Definisinya seperti berikut. Dilatasi K, nanti kita tulis DK. Kalau K-nya 2 ya D2, K-nya setengah ya D setengah, hanya negatif 3 ya D negatif 3. Nah, itu penulisan dari dilatasi nanti ya. Bayangan definisinya seperti berikut ya. Dilatasi adalah transformasi. Demikian sehingga jika bayangan yang pertama, bayangan titik pusat dilatasi P adalah P itu sendiri ya. Bayangan dari P, ya, dia adalah dirinya sendiri. Yang nomor dua, jika skala, nah ingat K itu skala, kalau di matriks biasa kita sebut dengan skalar. Nah, jika skala K adalah positif, skalar K positif, bayangan dari A adalah A aksen. Nah, apabila ada suatu titik yaitu A, maka bayangan dari A kita sebut dengan A aksen, yaitu panjang PA, panjangnya ini, nah ini adalah perkalian dengan K yang arahnya sama jika K-nya positif. Apabila bayangan dari K negatif, nah, sama. Panjang P, B aksen itu adalah perkalian K dengan B, tapi arahnya berlawanan. Sama-sama panjangnya sama, tapi arahnya berlawanan jika K-nya negatif. Hampir sama seperti vektor ya. Bagaimana cara menulis dilatasi dalam bentuk pemetaan dan bentuk matriks? Dalam bentuk pemetaan atau suatu fungsi, dilatasi ini dapat kita tulis jika titiknya adalah A, maka titik bayangannya kita sebut dengan A aksen. Nah, di sini atau di sini, tergantung pada nilai K-nya. A kita peroleh menjadi, kita petakan menjadi A aksen oleh suatu dilatasi, misalkan skalanya adalah K. Itu penulisannya, atau dalam bentuk matriks, dalam bentuk pemetaan dulu ya. Apabila kita titik A-nya yaitu X, Y didilatasikan oleh D sejauh K, maka A aksen dapat kita peroleh dengan cara kita kalikan K dengan X, K dengan Y. Itu kalau dalam bentuk pemetaan. Kalau dalam bentuk matriks, ini dapat kita tulis dalam bentuk perkalian skalar. Masih ingat kan perkalian skalar dalam matriks? Ya, A aksen itu sama dengan perkalian matriks K dengan A aksen, matriks A aksen, ulangi ya, matriks A aksen sama dengan perkalian skalar K dengan matriks A. Kalau kita tulis X aksen, Y aksen, untuk matriks dari bayangannya sama dengan K kali skalar K kali titik A, yaitu XY. Masih ingat perkalian dengan skalar menjadi apa ini? KX, KY. KX, KY ya. Nulisnya kurang bagus. Saya ulangi. K kali X, KX, K kali Y, KY ya. Seperti perkalian skalar biasa itu. Kalau lebih memahami, kita pakai contoh. Nah, di sini contohnya ada 3. Yang pertama, nanti titik pusatnya atau titik dilatasinya yaitu titik 0,0. Yang kedua nanti titik dilatasinya bukan 0,0 tapi sembarang titik. Nah, kalau begitu kita tambah dahulu. Apabila dilatasinya pada sembarang titik, nah ini sama nanti. Titik ada dilatasinya di titik P sembarang. Ini kalau titik dilatasinya itu adalah titik 0,0 ya kalau ini. Kalau titik dilatasinya sembarang dapat kita tulis sama sebenarnya.
yaitu A aksen sama dengan K kali A dikurangi P, nah, ditambah dengan P. Nah, jika P-nya adalah sembarang titik M, N. Nah, garis memahami kita pakai contoh. Ada 3 contoh yang di sini titik pusatnya adalah 0,0, yang nomor 1. Nah, perhatikan. Titik A itu adalah 2,4 dilatasikan dengan skala 3 di titik O 0,2. Nah, kita belajar menulis dengan cara pemetaan. Pertama, menurut pemetaan, maka AX, Y didelatasikan sejauh 3 akan didapatkan titik A aksen yaitu 3X, 3Y. Nah, maka nilai dari A yang nilainya 2,4 titiknya didilatasikan oleh D sejauh 3 skala, besar 3 skala, dapatkan A aksen yaitu 3 kali X-nya 2, 3 Y-nya 4. Jadi sama dengan A aksennya adalah 6,12. Nah, sama ya. Ini kalau cara pemetaan, kalau pakai cara matriks ya sama. A aksen sama dengan skalar K kali A. Nah, aksen yaitu X aksen, Y aksen. K-nya yaitu tadi 3, ini K-nya 3, matriks A-nya 2, 4. Seperti perkalian skalar itu ya, yaitu dapatkan 3 kali 2, 3 kali 4, yaitu 3 kali 2, 6, 3 kali 4, 12. Jadi titik A aksen yaitu 6,12. Nah, udah kan? Yang kedua, dilatasi negatif 5,8 dengan skala setengah. Wah, gambarnya seperti ini. B-nya 5,2 di setengah dari 5,2. Kalau kita tarik garis dengan titik pusat 0,0 menjadi 5 per 2 yaitu 2,5, negatif 2,5, 8 bagi 2 jadinya 4. Apakah benar? Kita hitung coba cara pemetaan A, X, Y mendapatkan dilatasi setengah ya, yaitu A aksen X per 2, Y per 2. Kali setengah sama dengan dibagi 2 ya. Jadi ini B, titik B, maaf. Titik B-nya yaitu negatif 5,8 dipetakan oleh B yang hanya separuh, skalanya menjadi B aksen, X-nya 5 dibagi 2, Y-nya 8 dibagi 2. Itu sama dengan B aksen yaitu negatif 5 per 2, 4. 5 per 2 yaitu 2,5, negatif 2,5, 4. Ini kalau pakai pemetaan, kalau pakai cara matriks ya sama. B aksen sama dengan perkalian skalar K dengan matriks B. Y aksen bisa kita tulis X aksen, Y aksen sama dengan skalarnya setengah kalikan dengan matriks B yaitu negatif 5, 8. Nah, ini hasilnya kita kalikan masing-masing anggota matriks dengan setengah. Jadi negatif 5 per 2, 8 per 2. Sama dengan negatif 5 per 2, ini 4. Nah, jadi B aksen yaitu negatif 5 per 2,4. Nah, untuk yang nomor 3, ini kita pakai cara matriks saja ya. Karena cara pemetaan sudah biasa kita pelajari. Nah, matriks C 2, negatif 3 terhadap titik pusatnya 0,0. Nah, dengan skalar K-nya negatif 2,
Maka C aksen dapat kita peroleh dengan cara mengalihkan matriks K dengan matriks C. Nah, matriks C aksen bisa kita tulis X aksen Y aksen sama dengan negatif 2 kali matriks awalnya yaitu 2 negatif 7. Nah, sama dengan negatif 2 kali 2 negatif 1 negatif 2 kali negatif 7 yaitu 7 per 2. Nah, oh, tadi 7 per 2. Salah, dikalikan ya. Saya bagi dikalikan ya. Negatif 2 kali 2 negatif 4. Negatif 2 kali 7 yaitu 14. Nah, ini gini-gini dapatnya. Negatif 2 kali 2 negatif 2 kali negatif 7. Nah, hasilnya negatif 2 kali 2, negatif 4, negatif 2 kali negatif 7, 14. Ini adalah nilai X aksen Y aksen. Jadi, C sama dengan, nah, C aksen titiknya yaitu negatif 4,14. 4,14. Nah, benar ya. Nah, sekarang bagaimana jika kita memiliki titik yang bukan titik pusatnya bukan titik 0,0, ya caranya sama sebenarnya. Kalau kita sekarang pakai cara pemetaan, yaitu A dipetakan oleh D dan titik P sejauh 3. Nah, tulisnya gini, kalau tidak pusatnya 0,0 ke A aksen. Bagi berapakah nilainya? Yaitu A X, Y dikatakan oleh D P,3. Nah, dapatkan A aksen yang nilainya jadi 3 kali X dikurangi apa? 1 ditambah dengan 1 dan 3 kali Y dikurangi dengan Y dari P-nya itu kurangi 3 ditambah dengan 3. Nah, dapat berapakah aksen? 3 kali X, 3X dikurangi 3 ditambah 1, 3Y dikurangi 9 dikali negatif 3, negatif 9 ditambah 3. Jadi A aksennya sama dengan 3X min 2,3Y min 6. Nah, ini adalah rumus dari D yang dipetakan oleh titik P,3. Wah, kalau kita punya titiknya ya tinggal kita masukkan saja. Titik A-nya yaitu 2,4 dipetakan oleh titik P sejauh 3 menjadi A aksen yaitu 3 kali X-nya kita ganti dengan 2 dikurangi 2, Y-nya kita ganti dengan 4 dikurangi 6. Nah, jadi A aksen sama dengan 3 kali 2, 6 dikurangi 2, 4. 3 kali 12, 3 kali 4, 12 kurangi 6, yaitu 6. Jadi 4,6. Sama ya. Itu kalau cara pemetaan. Sekarang yang nomor 2 kita pakai cara matriks. Kalau pakai cara matriks ya sama. D aksen itu sama dengan K kali D dikurangi dengan P ditambah dengan P. Ini P-nya, ini K-nya, ini B-nya. Nah, jadi B aksen bisa kita tulis X aksen Y aksen sama dengan K, K-nya setengah, B-nya negatif 5, ini 8, P-nya negatif 2, P-nya 2 dikurangi 2, dikurangi negatif 1.
ditambah dengan P-nya yaitu 2 negatif 1. Nah, dengan setengah kali. Nah, negatif 5 dikurangi 2 yaitu negatif 7. 8 dikurangi 1 yaitu 8 ditambah 1 yaitu 9 ditambah 2 negatif 1. Nah, ini sama dengan dikali setengah sama dengan dibagi setengah ya, bagi 2 ya. Negatif 7 per 2 yang bawah 9 per 2 ditambah 2 negatif 1. Nah, ini sama dengan 2 kali 2 4, jadi negatif 7 ditambah 4 negatif 3 per 2 9 dikurangi 1 7 kali 2 2 9 kali 2 7. Nah, 7 per 2 ini nilai dari X aksen Y aksen. Jadi titik Y aksen itu sama dengan negatif 3 per 2,7 per 2, atau kalau kita tulis dalam bentuk desimal B aksen negatif 1,5,3,5. Nah, sama ya. Perhatikan kalau setengah ya panjangnya arahnya sama tapi jaraknya titik P. Nah, P-nya di sini itu separuhnya. Nah, sekarang yang nomor 3 kita pakai matriks juga ya. Perhatikan di sini matriks C-nya, oh salah gambar ya. Matriks C-nya 2,7, ini C harusnya ya. Nah, lalu skalanya negatif 2, jadi arahnya berlawanan atau ke sini ini. Kalau ini sama sini positif, maka ke sini negatif. Sama dengan perkali panjang PC, tapi di arahnya berlawanan. Kita cari dengan cara matriks saja ya. Maka C aksen, nah itu sama dengan K kali C dikurangi P ditambah dengan P. C aksennya bisa kita tulis dengan X aksen, Y aksen. Bentar, saya perbaiki. C aksen itu bisa kita tulis X aksen, Y aksen. Satu matriks dengan kita kalikan skalar K, K-nya yaitu 2, ini K. Kita tulis negatif 2 ya, K-nya negatif 2. Kita kalikan dengan matriks C. Matriks C-nya 2 negatif 7 dikurangi matriks P. Kurangi 1 dikurangi negatif 2. Lalu ditambah dengan matriks P. Negatif 1, 1, 2 ya. 1, negatif 2. Ini adalah P-nya. Hasilnya yaitu negatif 2. Kita kalikan dengan 1 dikurangi 2, 1. Negatif 2 dikurangi negatif 2, negatif 7 dikurangi negatif 2, itu ditambah 2. Jadi negatif 5 ditambah 1 negatif 2. Nah, ini jadi negatif 2 kali 1 negatif 2, negatif 2 kali 5 10 positif ditambah dengan 1 negatif 2. Nah, ini tinggal kita jumlah saja. Negatif 2 ditambah 1 negatif 1, 10 dikurangi 2, 8. Ini adalah titik X aksen, Y aksen, yaitu titik C aksen. Jadi C aksen itu titiknya negatif 1,8. Nah, sama ya. Nah, hanya seperti itu. Mudah kan? Bisa menggunakan cara pemetaan atau cara matriks. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.